Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Bang, bagaimana Bang mempertahankan usahanya hingga survive sampai saat ini, Bang? Ya, pertama kita mewujudkan yang namanya konsumen itu raja, betul. Konsumen itu raja. Kita layani. Pembeli itu kita tahu, kita pelajari maunya pertama barangnya kualitas bagus. Kedua, harganya murah. Ketiga, ada jaminan. Nah, sepatu kita yang merek Kotama ini, sepatu terbaik di Indonesia ini, kualitasnya itu bagus. Harganya pasti murah. Dan ada jaminan, ada garansi. Ya. Kita yakin dan kita berharap pembeli itu jangan kecewa dia. Jangan begitu dipakainya sebulan 2 bulan rusak. Sepatu Kotama bisa dipakai tahunan. Karena kita ada namanya pelayanan purna jual. Kita lihat feedbacknya apa problem sepatu ini. Jadi sepatu ini ternyata orang yang balik itu 3 tahun dia pakai minimal. Datang dia lagi. Bisa diperbaiki sepatunya Pak. Apanya rusak? Solnya udah tipis. Oh bisa. Karena sol ini kan sama dengan ban mobil ini. Dipakai kan menipis dia. Nah, yang tak baik itu sepatu itu solnya itu lekang. Sudah itu patah. Tumitnya copot. Nah itu bahaya. Jadi sepatu Kotama ini dijamin 3 tahun minimal itu tidak akan jebol dia. Kemudian tumitnya itu tidak akan terlepas. Karena apa? Udah kita desain dia. Kemudian tidak akan lekang. Kenapa? Lemnya bagus. Lem kita tidak ada. Kita langsung beli distributor. Sudah itu pengelem, sistem pengelemnya pun ada arahan. Tidak asal ngelem-ngelem saja. Tidak. Kemudian dipakai enak di kaki. Istilahnya sepatu Kotama itu dilepaskan kapan? Ketika mau tidur saja. Nah, itu pun kalau dia pakai tidur enak juga sepatu Kotama ini. Kemudian sepatunya kita jahit lagi. Perekatannya itu udah pakai mesin press. Yang tekanan itu lebih 1 ton. Kita jahit lagi. Orang kadang berpikir, kalau sepatunya bagus sekali kapan orang beli lagi? Nah, ini keliru dia. Sepatu ini kan barang fashion. Ya. Orang kalau nengok modelnya beli lagi tuh. Ya. Nah, kita inovasi. Kita inovasi. Masalah model kita lihat, kita lalu sekarang media sosial dibuka Google, dibuka YouTube dapat itu model. Kita tiru aja, ATM amati tiru modifikasi. Tidak akan kecewa itu pemesannya. Berarti tadi Abang mengatakan kualitas, kemudian mode fashion ya, harus disesuaikan dengan saat ini. Nah tadi Abang cerita bahwa Abang ini masuk instansi pemerintah. Artinya di situ ada lobby-lobby terhadap pejabat, pendekatan. Ya terkadang ikut tender ataupun juga langsung. Nah ini bagaimana Abang mempertahankan produk Abang ini tetap dipakai pemerintah, meskipun kita mengakui bahwa kepala daerah ini kan berganti. Caranya bagaimana? Jadi sepatu Kotama ini sudah lebih kurang 30 tahun. Alhamdulillah dipakai oleh karyawan PDM Tirtana di Sumatera Utara sebagai sepatu dinas. Kemudian 25 tahun dipakai sebagai sepatu dinas oleh PT Pelindo Indonesia 1. Kita bisa bayangkan yang satu 25 tahun, satu 30 tahun, kenapa bisa? Karena kualitas pertama.
kualitas sepatu kita itu tidak mengecewakan bagi mereka. Kemudian mode yang mereka inginkan kita buat. Dia bayangkan bisa buat gini, bisa. Terkadang ditunjukkan ada gambar sepatunya, kita buat. Kemudian kita kembangkan, desainer kita ngembangkan. Itu lebih 10-20 model dibuat. Silakan dipilih. Mana? Satu. Ternyata berterima. Kedua, harganya tidak mahal. Kalau sepatu kulit sekarang udah jutaan harganya. Dan sulit sekarang mencari sepatu kulit. Karena barang dari luar itu pada umumnya yang masuk sintetis. Tapi ketika dipelajari dibilang juga kulit. Dibilang original leather. Dibilang genuine leather. Ini sudah terjadi pembohongan publik. Nah, kalau beli tempat kita langsung lihatkan lembaran kulitnya. Ini kulitnya. Ini solnya. Jadi pembeli itu mudah-mudahan tidak kecewa. Begitu juga instansi pemerintah, kita tahu Pak, bahwasanya ada sepatu dinas. Seperti Dishub, ada sepatu dinas larasnya. Satpol PP ada sepatu dinasnya warna hitam dan warna krem. Di pemadam kebakaran ada sepatu dinasnya juga. Pakai safety. Kita buat. Jadi Kotama ini memproduksi sepatu segalo kalau kita bilang. Sepatu segalo. Kalau karyawan perkantoran yang biasa sepatunya namanya pantopel pria wanita. Kita buat. Cetakan kita ribuan. Kemudian kalau Satpol PP jelas dia sepatunya PDL dan PDH. Kita buat. Kalau pemadam kebakaran PDL pakai ujung besi sehingga terantuk pun dengan seng dengan apa tidak masalah, ya. Kemudian juga sepatu security kita buat. Juga kita melihat setiap tahun itu kan ada namanya peringatan 17 Agustus. Ya. Ada upacara 17 Agustus, ada paskibra dilakukan di kabupaten kota dan sekolah-sekolah. Kita buat sepatunya. Selama ini mereka sekarang pakai sepatunya itu begitu dengan hentakan langkah tegap itu lepas sekarang solnya. Pernah gitu? Pernah. Kita dapat informasi, kita buat sepatu, kita antipasi. Tidak pernah kita punya lepas seperti itu. Ya alhamdulillah seluruh kabupaten kota kalau mendekati 17 Agustus masuk order sama kita. Paskibra. Iya, begitu juga Satpol PP, Dishub, itu setiap tahun ada anggarannya, kita ikut. Dan untuk itu usaha kita ini dilengkapi dengan perizinan yang dibutuhkan untuk itu. Jadi kita tidak meminjam perusahaan. Nah, oleh sebab itu usaha sepatu Kotama ini kita jadikan contoh kepada rekan-rekan pengusaha sepatu lain supaya kalau mau maju lengkapilah perizinan. Buatlah barang yang bagus, jangan mengecewakan. Nggak usah takut, konsumen cukup banyak ini. Juga sekarang ini kita ada produk baru, sudah 3 tahun ini kita sebenarnya miris kita. Dari zaman sebelum kemerdekaan itu sepatu anak sekolah tidak pernah dibuat oleh UKM dan tidak tahu masyarakat itu buat di mana sepatu itu. Taunya sepatu itu ya sepatu AP, sepatu Adidas, sepatu merek-merek lain. Ternyata bisa kita buat, bisa. Bahkan kualitasnya lebih bagus. Kalau sepatu biasa anak sekolah itu biasanya kualitasnya 4 bulan itu dengan harga murah. 4 bulan beli lagi, 4 bulan beli lagi, 1 tahun 3 kali. Kita buat sepatu kita lebih baik dari itu. Bisa dipakai 3 tahun. Pemakaian normal. Kalau lasak pun dia setahun. Harganya tidak jauh beda dengan yang tadi. Dan ini sudah dipakai oleh beberapa sekolah. Sebagai testimoninya sekolah Al-Ulum. Pertama dia pesan 1000. Sekarang dia pesan lagi 1036. Kita tanya, kita kan khawatir ada reaksi nggak masa pandemi ini, masalah harga, terbebani. Ternyata orang tua siswa itu sangat bangga, sangat berterima kasih kata yayasan. Sangat bersyukur mereka Pak. Kenapa bersyukur Bu? Ternyata selama ini anak-anak itu ketika selesai mendaftar sekolah, udah dibayar uang baju, uang buku, orang tuanya diajaknya belanja sepatu ke Plaza. Jadi sepatu itu aneka ragam, sepatunya mahal, kualitasnya tidak terjamin. Sekarang dengan adanya sepatu seragam ini, orang tuanya senang karena apa? Nggak diajak anaknya lagi. Tak banyak pengeluaran ya? Tidak banyak keluaran. Dan mereka bersyukur kalau bisa setiap tahun ada ini. Berarti ini kan peluang. Nah, hal ini kita sudah sampaikan dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota sekarang nih. Menantu Presiden? Iya, Pak Bobi Nasution. Iya. Ketika kita seminggu dia setelah dilantik, kita menyurati beliau. Karena kita ingin berbuat kepada masyarakat, kepada pemerintah, bahwasanya untuk menanggulangi situasi pandemi sekarang ini yang sulit orang bekerja, usaha sepatu ini bisa rupanya. Sepatu anak sekolah ini bisa. Sepatu pegawai juga bisa. Kenapa? Sepatu anak sekolah ini gampang membuatnya. Padat karya.
Ibu-ibu rumah tangga daripada dia duduk ngerumpi, asal ada mesin jahitnya saja, bisa dia kerjakan. Gitu ya. Bisa dia kerjakan dengan penghasilan satu hari bisa dia 100.000 rupiah pembantu suaminya. Ini kan sangat baik. Jadi kita surat di Pak Wali Kota setelah seminggu dia dilantik dengan judul surat kita kepada Bapak Wali Kota perihal keikutsertaan ya koperasi sepatu. Kita udah ada koperasi keikutsertaan koperasi sepatu kulit dalam mengatasi pandemi, dalam mengatasi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ternyata beliau sangat respon. Saya bangga juga punya wali kota seperti ini. Gak sangka kita ini dia muda, tapi langsung dia nyaut. Respon dia. Sehingga dia punya gagasan, dia punya ide, dia punya slogan. Ada itu slogan dia itu adalah kolaborasi. Kita semua berkolaborasi, kita harus berkolaborasi Pak, supaya semua maju, pemerintah bagus, pelaku UKM juga bagus. Wah, saya bilang hebat juga Pak Wali, saya bilang. Sudah itu ada lagi program dia yang akan dimunculkan di setiap kelurahan yang ada di Kota Medan ini. Itu dia punya program Saka Sanwira namanya. Saka Sanwira. Saka Sanwira itu pikir saya bahasa Sanskerta. Rupanya bukan. Singkatan yang ide dari dia. Macam Kotama tadi lah. Iya, macam Kotama tadi, Koperasi Tatanan Mahasiswa. Kemudian slogannya apa? Sepatu terbaik Indonesia. Rupanya Pak Bobi ini ada di samping dia berkolaborasi, ini memang nggak mungkin kita sendiri Pak, kita harus kerjasama. Ada filosofi orang Minang itu, duduk surang bersampi-sampi, duduk bersama belapang-lapang. Bule air di pemburu, bule kata di mau pakai. Artinya dengan bersama air itu bisa bulat, kata bisa mempakan. Duduk jangan sendiri, berpikir jangan sendiri. Mari kita pikirkan sama-sama. Pak Wali Kota kita ini rupanya macam orang Minang juga dia. Cuma bahasa dia slogan ya. Slogan dia kolaborasi ya. Berkolaborasi kita Pak katanya. Wah, sama juga ini. Kemudian program Saka Sanwira ini saya bilang, saya siap Pak Wali. Entah kenapa saya terus memahami Saka Sanwira ini. Satu kelurahan itu kita munculkan satu sentra kewirausahaan. Saya bilang, Pak, khusus Sukarame saya ambil duluan Pak. Saka Sanwira itu sepatu Pak. Kita akan membuat sepatu tangguh di Kelurahan Sukarame 1. Karena sejarahnya sepatu di Medan terkenal dengan sepatu AS, sepatu Ajo Sukaramai. Saya bilang, kita munculkan lagi Pak Wali, siap. Cuma Pak Wali saya bilang, jangan nanti kita ya artinya tuh ya panas-panas apa itu katanya kan? Panas-panas ayam. Jangan kita emosi ataupun semangat sebentar Pak Wali. Kalau bisa dipakailah produk kami ini Pak Wali untuk PNS. Mana ada PNS nggak pakai sepatu? Spontan dia bilang, cocok Pak. Masa baju aja yang ada. Iya, sepatu. Pegawai itu nggak mungkin pakai baju nggak pakai sepatu katanya. Waktu itu saya didampingi oleh 3 kadis. Kadis pendidikan, kadis koperasi, kadis perindustrian, dan 1 kabak ekonomi. Disampaikan kepada mereka. Tolong Bapak Ibu, ini diupayakan ini supaya bisa dipakai oleh PNS. Apakah namanya anggaran di mana? Tolong aja, apakanlah. Wah, senang kali kita. Berkolaborasikanlah itu. Perintah 3 kali tadi ya Bang? Ya. Sudah itu kita bilang akhirnya, Pak Wali ada satu lagi nih Pak Wali yang bisa membuat orang banyak kerja. Apa itu Pak? Sepatu anak sekolah. Mana ada anak sekolah tidak pakai sepatu sebenarnya? Mana ada sepatu turun dari langit? Pada umumnya dibeli selalu kecewa Pak Wali. Kecewa gimana? 4 bulan kualitas Pak Wali. Setahun 3 kali beli. Berapa itu sulitnya orang tua murid. Jadi sepatu Bapak ini 3 tahun bisa dipakai, boros pun 1 tahun. Harga murah. Dan kalau ini terwujud Pak Wali, ribuan orang bekerja di Kota Medan. Inilah peran serta kami dalam rangka turut serta mengatasi ekonomi akibat dampak COVID. Nah, kita tunggu. Tapi mulai kami diterima itu bulan Maret, baru 2 kali aja ketemu sama beberapa kepala dinas membicarakan bagaimana Pak Ajri yang Pak Wali. Siap. Kita harus wujudkan ini yang namanya kolaborasi dan Saka Sanwira. Dan mereka katanya pun akan mewujudkan. Tapi sampai sekarang perkembangannya tidak tahu saya. Ini janganlah menguap dia. Jangan menguap dia. Saya nengok Pak 32 tahun udah jadi pengusaha dan kader pembangunan Kota Medan. Baru ini saya lihat Pak Wali Kota yang cepat respon. Ya? Tapi sayang jangan sampai direspon di dia saja. Jangan. Saya siap membantu Pak Wali ini.
Saya siap, kapanpun saya dukung dia ini. Betul ya. Karena apa? Realisasi di tingkat kali sebelum ya. Di sini baru 2 kali dia ketemu. Iya. Gitu. Baru 2, entah sejauh mana saya tak tahu lagi saya. Tapi ya saya tunggu. Baik, bersama Orbit kita rehat. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.